Semua akan jadi konspirasi jika kita tidak tahu cara kerjanya. Halo, perkenalkan saya Vanza Mailonda. Saya hanya penuntut ilmu biasa yang suka mencari informasi apapun. Mungkin saya salah, mungkin saya keliru, mungkin kalimat yang saya gunakan tidak tepat. Mohon maaf dan mohon koreksinya. Tulis di kolom komentar. Saya baru buat akun baru dan konten orang ini, Science Boy, lewat di beranda saya, dimana dulu 2019-2020 saya pernah berdebat, saling duet dan stage video sama orang ini, Science Boy, akun ini. Tentu ini tentang sains, tentang ilmu pengetahuan. Udah lama ya rasanya, udah 6 tahun saja. Kreator bilang bahwa semua akan jadi konspirasi kalau tidak tahu cara kerjanya. So everything is conspiracy theory if you don't know how anything works. Semuanya bakal jadi teori konspirasi kalau lu nggak tahu cara kerjanya. Oke. Memang kalimat tersebut terlihat masuk akal, terasa benar. Tetapi faktanya, logikanya tidak seperti itu. Kalau kita balik misalnya, kalau tahu cara kerjanya, maka bisa jadi akan menjadi teori konspirasi. Karena begini teman-teman, banyak kebohongan-kebohongan itu terungkap karena orang itu mengetahuinya. Karena orang itu mengetahui cara kerjanya. Contoh, dulu waktu masih COVID-19, ada orang yang menentang vaksin karena efek sampingnya atau KIPI banyak dan sering terjadi, bahkan menjadi penyakit serius efek dari vaksin tersebut. Dan orang itu diolok-olok di tahun itu, dicemooh. Sekarang di tahun 2025, 2026 ini, banyak perusahaan-perusahaan vaksin COVID-19 itu digugat karena terbukti bersalah. Dan beritanya sudah banyak. Kalian bisa cek aja, Johnson & Johnson digugat, Pfizer digugat, AstraZeneca juga kena. Artinya di tahun 2025-2026 ini, orang yang dulu dianggap bodoh atau konspirasi itu menjadi benar, padahal dulu diolok-olok. Nah, artinya karena dia tahulah, makanya dia bisa mengungkap, mencium, merasakan ada kejanggalan dari sesuatu yang dianggap benar pada saat itu. Jadi, tidak semua yang mereka tidak ketahui itu menjadi teori konspirasi. Jangan sok tahu lah. Jangan merasa paling banyak ilmu lah. Kreator juga menjelaskan banyak hal tentang matahari. Ya, kalau dilihat dari sains, ya oke-oke aja. Padahal saya yakin itu hanya textbook semua. Kreator mengatakan bahwa medan magnet itu terbuka, plasma terlepas, medan magnet terpintal, kadang kebuka, kadang semeraut, dan bla 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 bla, banyak banget tuh. Di permukaan matahari yang medan magnetnya itu kebuka. Nah, ketika medan magnetnya itu kebuka, di wilayah itu plasmanya lepas keluar angkasa. Nah, ketika lepas itu membuat suhu di wilayah itu turun. Seharusnya penjelasan itu kita harus cek ulang, cek dan recheck, pertanyakan semuanya. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak menjadi korban halusinasi sains modern. Contoh. Dia mengatakan bahwa medan magnet itu terbuka. Bagaimana cara mengukurnya? Bagaimana cara mengetahuinya? Apa alat ukurnya? Siapa yang mengukurnya? Terus variabel apa yang mengindikasikan bahwa itu terbuka? Yang kedua, dia mengatakan plasmanya terlepas. Kenapa dia bisa terlepas? Apa yang membuat itu terlepas? Bagaimana cara mengetahui itu terlepas? Apa alat ukur yang mendeteksi kalau itu terlepas? Dan dia juga mengatakan bahwa medan magnet itu terpintal, kadang semeraut, kadang kebuka. Seharusnya kita uji lagi teman-teman.
Bagaimana cara mengetahui matahari itu ada medan magnetnya? Seperti apa medan magnetnya? Bagaimana cara mengukurnya? Berapa kekuatannya? Dari mana asal medan magnetnya? Siapa yang menelitinya? Apakah ada papernya? Apakah ada jurnal penelitiannya? Harusnya kita ngecek ulang. Kalau tidak ditemukan, artinya bisa jadi teorinya tersebut hanya halusinasi sains modern yang tidak bisa dibuktikan sama sekali. Seharusnya di zaman modern ini kita mengaktifkan logika kita dan dicek kembali kebenarannya dan lakukan eksperimen yang sama supaya kita bisa melihat konsistensi dari teori tersebut. Kalau tidak bisa, ya kalian perlu meragukan teori itu. Saya sebenarnya khawatir, teman-teman. Orang di era sains modern ini banyak yang sebenarnya itu bukan sains, hanya halusinasi, hanya imajinasi, tetapi dianggap kebenaran, dianggap sebagai teori ilmiah di zaman sekarang. Saya akan jabarkan satu persatu di lain video jika saya sempat. Ya, seperti itulah komentar saya terhadap, bukan komentar, tanggapan saya terhadap konten orang ini. Mungkin ada kalimat saya yang salah, tapi it's okay. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada yang salah, kalimat yang tidak tepat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.